Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, mohon izin abang dan kakak. Perkenalkan, nama aku Lydia Madoliva dengan NIM C24012411079. Di sini izinkan aku untuk memaparkan terkait kegiatan praktikum pada hari ini. Di mana pada praktikum ini berjudul tentang tingkat kematangan gonad. Nah, pada tujuan praktikum kali ini itu untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa terkait perkembangan gonad pada suatu individu jenis ikan, dan juga agar dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen, serta agar bisa menjelaskan fase-fase perkembangan gonad. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama ada alat bedah sebanyak 1 set, lalu ada cawan Petri sebanyak 3 buah, kemudian ada counter itu untuk untuk menghitung banyaknya telur, lalu ada gelas ukur itu untuk mengukur volume, dan ada timbangan itu untuk mengukur bobot. Kemudian ada sheet data yang dimana itu untuk mengisi hasil data yang sudah kami dapatkan pada saat praktikum. Lalu ada kamera digital ataupun handphone yang dimana itu untuk mendokumentasikan pada saat praktikum sedang berlangsung. Lalu untuk bahannya sendiri itu ada aquades, sampel gonadnya. Nah, pada praktikum kali ini itu dia ada 3 tahapan, yang dimana pertama itu ada tahapan gravimetri, lalu ada volumetri, dan juga ada tahapan gabungan, yang dimana kalau gravimetri itu tahapan dalam mengukur bobot gonad. Nah, kalau volumetri itu untuk mengukur volume gonad, dan juga jika tahapan gabungan itu antara keduanya, antara gravimetri dengan volumetri. Yang pertama pada tahapan atau metode kerja gravimetri itu pertama sampel gonadnya itu dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu diukur dengan timbangan yang sudah disediakan, ukur bobot yang dihasilkan, lalu catat di sheet data. Kemudian setelah sudah ditimbang, dibagi gonad tersebut menjadi 3 bagian, ada bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, setelah sudah dipotong menjadi 3 bagian, kemudian ditimbang kembali menggunakan timbangan. Setelah selesai sudah mendapatkan data hasil dari timbangan kedua, kemudian baru menghitung jumlah total yang diambil pada setiap gonad. Contohnya ini adalah 0,1 gram untuk menghitung banyaknya telur yang ada pada gonad contoh tersebut, dimana menghitungnya itu dengan counter. Selanjutnya pada tahapan metode kerja volumetrik itu pertama masukkan 5 mili aquades ke dalam gelas ukur, kemudian masukkan gonad ke dalam gelas ukur, lalu lihat berapa pertambahan volume yang dihasilkan, lalu catat di sheet data pada kolom VGT dengan volume akhir dikurang dengan volume awal. Nah, setelah didapatkan hasil datanya, lalu keluarkan kembali gonad dari gelas ukur dan potong menjadi 3 bagian, bagian atas, tengah, dan juga bawah. Nah, setelah itu masukkan kembali aquades ke dalam gelas ukur, lalu masukkan sedikit ataupun satu-satu pada setiap bagian gonad. Maksudnya adalah bagian atas itu masukkan sedikit-sedikit sehingga bertambah 0,5 ml. Nah, setelah itu berikutnya juga bagian tengah dan juga bagian bawah dilakukan hal yang sama. Setelah didapatkan ada pertambahan 0,5 ml dari setiap gonad contoh, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam cawan Petri pada setiap bagiannya, lalu dibuyarkan semua telur-telurnya dan dihitung menggunakan counter. Nah, pada hasil yang didapatkan untuk jumlah telurnya ini, dan kebetulan saya di bagian tahapan volumetrik, kelompok saya ini itu pada bagian atas ataupun anterior itu mendapatkan 3.800 telur. Nah, pada bagian tengah atau middle itu mendapatkan 5.319, dan bagian bawah atau posterior itu mendapatkan jumlah telur sebesar 5.519. Kemudian pada tahapan atau metode kerja yang ketiga atau yang terakhir itu adalah metode kerja gabungan, yang dimana metode ini itu menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode gravimetri dengan volumetri.
Nah, langkah pertama yang dilakukan yaitu dengan menimbang gonad total yang sudah matang. Lalu kemudian mengambil 3 bagian telur, bagian atas, tengah, dan juga bawah secara acak dari satu gonad yang akan diamati. Lalu menimbang kembali seluruh gonad contoh tersebut. Nah, setelah itu menghitung volume gonad contoh dan mengencerkan gonad contoh itu hingga 10 atau 15 cc dan mengambil sebanyak 1 cc dengan menggunakan pipet tetes. Nah, pada pipet tetes ini diteteskan sebanyak 20 tetes. Kemudian menghitung telur yang ada pada setiap tetes tersebut, lalu hitung jumlah telurnya dan masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Nah, dari semua metode kerja ataupun tahapan ini itu memiliki rumusnya masing-masing. Setelah mendapatkan semua hasil data ini, masukkan ke dalam rumus yang sudah disediakan. Mungkin sekiranya hanya itu saja yang ingin saya sampaikan atau saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.